Nah, ini belum buka kan. Oke, materi kita kali ini adalah nested if ya. Nested if itu adalah if bersarang. Jadi kalau kemarin kita hanya dalam satu kondisi if ya. Kalau sekarang if yang bertingkat, ada if. Jadi di sini penggunaan struktur if bercabang bisa digunakan untuk pemilihan beberapa pernyataan bertingkat. Ya. Jadi nanti akan ada kondisi if utama dan kondisi subkondisi atau subkondisi. Strukturnya seperti ini. Jadi ini adalah yang kondisi if utama. Ini else-nya. Kemudian di dalam if ini ada kondisi lagi, ya, atau subkondisi. Kemudian bisa saja nanti di subkondisi ini masih ada lagi kondisi if-nya. Berarti bertingkat, ya, bisa lebih dari 2 tingkatannya. Jadi ini kondisi if yang pertama, jika nanti akan nilainya benar, maka akan dicek kondisi if yang kedua atau subkondisi. Kemudian nanti jika ini terpenuhi, maka akan menjelaskan sebuah pernyataan. Ya. Ini contohnya, misalkan di sini ada studi kasus, kita diminta untuk menentukan apakah umur 14 itu termasuk anak-anak, remaja atau dewasa, ya. Di sini ada 3 tingkatan atau 3 level kondisi, ya. Ini berarti yang awal ini adalah deklarasi, variabel umur tipenya adalah integer, diberi nilai 14, berarti umurnya 14. Kemudian ngecek kondisi yang pertama adalah dicek apakah umurnya lebih kecil daripada 18. Jika kondisi ini terpenuhi, ya, karena 14 itu lebih kecil dari 18, maka akan menjalankan atau di sini mengecek lagi kondisi if-nya yang sub if atau sub kondisi, dicek apakah umurnya masih lebih kecil daripada sama dengan 10, ya. Ya. Karena tidak terpenuhi, maka akan menjalankan else-nya. Berarti akan menampilkan checkout itu menampilkan string remaja ke monitor. Ya. Jika tadi misalkan ini diganti jadi 5, misalkan umurnya 5 tahun, ya, maka nanti akan masuk ke subkondisi yang di sini.
Ya, umurnya kan 5 tahun, 5 tahun lebih kecil daripada 10, iya, maka akan pernyataan pertamanya akan menampilkan string anak-anak, ya. Setelah itu dicek lagi, jika umurnya masih lebih dari 5 tahun, tadi karena misalkan 5 ya, 5 tahun kan tadi ya, 5 tahun lebih kecil sampai dengan 5, oke, maka nanti akan menjalankan eh, ini ya, akan menampilkan string masih balita. Berarti nanti outputnya adalah anak-anak dan masih balita. Seperti itu. Kemudian ini studi kasusnya ya. Kita masuk ke studi kasus. Kita akan buat sebuah proses penjualan atau transaksi di suatu counter ya. Ini ada kota, ya ada jual beli komoditi dari Telkomsel, Excel dan M3. Kemudian masing-masing operator itu akan punya paketannya, punya paketan kuota 3 giga, 5 giga dan 10 giga. Dari 60.000. Demikian yang lainnya ya, M3 25.000, 40 dan 50.000. Ini data mentahnya yang kita punya. Kemudian kita akan buat sebuah aplikasinya ya. Aplikasinya ini terdiri dari combo box, text box, button, kemudian ini label dan ini adalah list box ya, list box. Untuk mengisi combo box sudah tahu ya. Jadi kita tinggal isi aja sesuai dengan namanya ya di objek sini. Jadi nanti kita akan di sini memilih nama operator, kemudian pilih kuota. Setelah itu akan tampil harga. Nah, ya, harga di sini sesuai dengan yang ada di tabel. Tapi nanti di program yang Bapak buat ini harganya beda. Nama operatornya juga beda. Ya. Jadi nanti ketika masih jalan. Ketika nanti sudah muncul harga, kemudian akan dimasukkan jumlah bayarnya. Kemudian setelah itu ketika di enter ya, jadi ini nanti kembalian ini dihitung ketika kita meng-enter atau menekan tombol di keyboard, kemudian dia akan otomatis muncul di sini kembaliannya. Setelah itu ini ada tombol masukkan, berarti fungsinya adalah untuk memasukkan data operator kuota dan harga ke dalam daftar penjualan. Jadi daftar penjualan ini adalah hasil dari transaksi yang sudah pernah dilakukan, yang isinya adalah nama operator, kuota yang dibeli sama harganya. Untuk tombol ulang digunakan untuk membersihkan text box yang ada di sini. Kemudian exit adalah untuk keluar dari aplikasi. Kemudian nanti kalau misalkan ada transaksi yang mau kita hapus, bisa kita hapus. Caranya adalah diklik di transaksinya, kemudian di double klik, baru nanti terhapus. Jadi nggak kita buatkan tombol ya. Jadi sistem penghapusan datanya adalah diklik 2 kali pada transaksi yang mau kita hapus. Oke, sudah tampil.
Untuk yang pertama yang gampang dulu ya, pada tombol ulang dulu ya. Ulang berarti karena kita adalah ingin membersihkan, berarti kita kosongkan semua nilai yang ada di variabel teks milik objeknya masing-masing ya. Kuota, harga jual, jumlah bayar kembalian, nama operator ya. Kemudian di sini setelah kita bersihkan, maka kita arahkan supaya kursor itu langsung menuju ke text box-nya operator ya. Jadi ketika ditekan tombol ulang, maka nanti kursornya akan langsung masuk ke text box operator menggunakan fungsi fokus ya. Menggunakan fungsi fokus di sini. Ya. Kemudian untuk penulisan nested if-nya ya. Dari data ini ya, dari data yang ada ini kira-kira kita masukkan di mana programnya? Di bagian operator kah atau di bagian kuota? Ya tadi Pak yang masukin programnya. Gimana? Kan Tadi ini gimana? kita akan menggunakan nested if ya kan? Kondisi dalam kondisi ya, if bersarang. Jika ada data seperti ini, diketahui operator, kemudian ada kuota paketannya, kemudian ada harganya, ya, muncul harganya. Ini berarti nested if-nya akan kita letakkan di bagian mana? Operatorkah atau di bagian kuota? Di bagian kuota habis itu di operatornya nggak sih Pak? Kalau operatornya di 3 GB berarti dia lanjut. Di Berarti di bagian operatornya nggak sih? Jadi kayak misal kalau operatornya sama eh, dengan 3 GB berarti lanjut ke lihat dulu kalau ini. Kalau operator sih kuota, aduh kalau kuota 3 GB nah. ya, 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 betul. Bagian kuota ya. Jadi kita buat nested if-nya adalah di bagian kota. Kota. Ini kok nggak muncul ini sih? Nanti adalah ini muncul ya. Index change. Artinya apa? Eventnya adalah terjadi ketika ada perubahan dari indeksnya dalam combo box kuota ya. Jadi combo box tadi terputus ya. Iya Pak, sempat keputus tadi Pak. Tadi terakhir tuh sampai Ya. yang ini. Oke, udah sama lagi. Pak. Jadi untuk mempermudah kita menuliskan nested if-nya, kita tuliskan dulu kondisi utamanya ya. Kondisi utamanya adalah memilih nama operator kan. Jadi berdasarkan tabel ini berarti kita harus memilih nama operatornya dulu.
ya kan? Berarti ini yang dijadikan kondisi utamanya. Kita tuliskan menggunakan kaidah if boleh atau case boleh ya. Case atau select case, if atau select case. Kemudian nama variabelnya nama objeknya kita panggil. Karena Telkomsel itu ada di properti nilainya ada di property text ya. Kan tersimpan di property text nih. Dari objek combo box ya. Nama operator string kan. Namanya kan datanya kan string. Maka dikasih tadi petik 2 ya. Kemudian yang kedua operator yang berarti else if, setelah menuliskan ini kemudian else if nama operator text Indosat, kemudian nama operatornya adalah exist. Oke. Itu kondisi utamanya. Kemudian sub kondisi berarti kita tentukan kuotanya yang berapa giga ya. Karena itu juga teks maka dikasih tanda petik ya, disesuaikan dengan namanya ya. Kalau misalkan ini ada spasinya dikasih spasi. Ketika kalian memberikan nama di combo boxnya, kemudian jika ini yang terpenuhi maka lakukan pemberian nilai 20.000 ke dalam ketika nanti kita sudah milih operator, oke, kuotanya sudah terpilih, maka nanti akan langsung dituliskan harganya di sini. Ya, itu melalui ini 20.000 ke dalam property text milik harga jual. Teks harga jual. Karena dia ada banyak kondisi juga ya, 2 giga, 5 giga dan 10 giga, maka kita menggunakan else if. Ya, else if harga jualnya else if kemudian harga jualnya untuk yang 10 giga. Melakukan hal yang sama untuk yang kuota. Nah, operator Indosat. Ya. Jadi ini akan menjalankan jika nanti user memilih Indosat kemudian pilih paket yang 2 giga maka nanti akan memberikan nilai 15.000 ke dalam property text milik harga jual dan sebagainya. Ya. Setelah itu ini maksudnya adalah kita langsung mengarahkan kursor supaya dia langsung ke jumlah bayar. Simulasinya adalah seperti ini. Oh, ini terlalu tempel lagi ya? Enggak kan ya? Jadi nanti akan mengarahkan kursor langsung ke text box jumlah bayar. Yang harapannya nanti pemilik toko bisa langsung memasukkan nilainya. Nah nanti langsung ke arah ke sini ya. Kursornya langsung ke arah jumlah bayar. Jadi kita tinggal mengetikkan pembayarannya. Oke. Terus sampai di sini. Kemudian setelah itu kita hitung, ya kan? Setelah itu kita akan menghitung kembaliannya dengan cara kita tekan enter ya, enter gini, maka akan terhitunglah kembaliannya yang didapatkan dari jumlah bayar dikurangi harganya. Ya, jumlah bayar dikurangi harganya. Nah, berarti proses penghitungan itu ada di text box jumlah bayar, ya kan? Karena tadi adalah eventnya adalah kita tekan enter.
Berarti nanti kita ganti eventnya adalah event key press, namanya key press. Jadi kita klik 2 kali dulu, masalah klik 2 kali. Nah, maka nanti ini kan masih eventnya adalah text change ya. Kita ubah ya, ini eventnya di sini. Kita ubah ke key press. Nah, maka nanti akan berubah eventnya menjadi key press. Maksudnya adalah event yang terjadi ketika kita menekan tombol enter. Nah, karena kita akan melakukan proses perhitungan, maka kita buat sebuah variabel ya. Di sini ada variabel tombol yang diberi nilai integer ya. Langsung diinisialisasi datanya atau diberi nilai ASC ini ASCII keychar. Jadi ini adalah simbol ASCII yang akan nanti menangkap tombol yang ada di keyboard. Diubah ke dalam dia tipe datanya adalah integer. ASCII ini dia adalah ke dalam nilai numerik. Ya, untuk tombol enter itu adalah nilainya 13. Ya. Nilainya 13. Jadi nilai ini adalah nilai yang sudah ditentukan berdasarkan tombol tabel ASCII. Ya, tabel ASCII itu nanti isinya adalah daftar kode-kode atau angka yang digunakan untuk menerjemahkan semua tombol yang ada di keyboard. Ya, untuk tombol enter dia menggunakan angka 13. Kemudian setelah itu kita definisikan sebuah variabel harga jumlah bayar sebagai double ya, sebagai double. Atau kalau misalkan ini dia adalah bisa juga sebagai integer ya. Kalau misalkan datanya dimungkinkan tidak desimal, maka bisa saja cukup menggunakan integer. Tapi diingat panjang datanya. Kalau misalkan nanti datanya bisa memungkinkan bisa sampai triliunan, ya maka dicari yang panjang datanya lebih dari integer. Ya. Kemudian ini ada pemilihan kondisi ya. Jadi nanti jika tombolnya itu yang ditekan adalah enter itu berarti di sini 13 karena tadi sudah dikonversi ya ke dalam integer 13, maka yang dilakukan adalah pernyataan pertama memasukkan nilai yang ada di properti teks milik harga jual ya ke dalam harga. Jangan lupa untuk di file itu berarti dikonversi ke dalam angka ya. Kemudian memasukkan pernyataan yang kedua adalah memasukkan nilai yang ada di properti teks milik jumlah bayar ke dalam jumlah bayar. Jadi nanti nilai ini akan dimasukkan ke dalam variabel harga ya. Kemudian kalau yang ini ke jumlah bayar, variabel jumlah bayar. Setelah itu baru di hitung di sini ya. Kalau di sini nggak dibuatkan variabel untuk menampung ya, nggak dibuat variabel untuk menampung nilai dari kembaliannya. Jadi langsung dimasukkan ke dalam properti teks milik kembalian, teks pengembalian. Jadi langsung aja dimasukkan, bisa juga tanpa kita membuat variabel dulu untuk menampungnya. Bisa juga langsung ya, karena nanti cukup nggak akan kita proses ya, nggak akan diproses di subroutine lain, maka cukup langsung aja kita masukkan nilainya ke dalam properti teks milik teks pengembalian ya. Jumlah bayar dikurangi harga. Oke. Setelah ini maka kita masukkan ya. Kita masukkan ke dalam list daftar penjualan. Nah, cukup mudah karena kita hanya memasukkan
kita panggil objeknya. Ini nama berarti objek list box-nya, nama objek list box-nya diberi nama data penjualan. Ini data penjualan, ya, list box-nya data penjualan sudah diganti pakai property name ya. Data penjualan diganti di property name. Kemudian items add, ini berarti kita mau menambahkan sebuah item ke dalam nanti data penjualan, nanti berarti masuknya ke property ini ya, ke property items ini masuk ke sini nanti yang ya, bentuknya seperti ini nanti list ya. Yang dimasukkan apa? Yang dimasukkan adalah nilai yang ada di property text milik nama operator. Ya, berarti teks yang ditampilkan di sini nanti ya akan dimasukkan dan ditambahkan ya, karena kita mau menambahkan sebuah string. Ya, ini kan string. Menambahkan sebuah string ini yang berubah spasi. Jadi kalau dikasih jarak ini spasi ya, spasi. Kemudian ditambahkan nilai yang ada di property text milik kuota. Jadi ini yang tampil di sini. Kemudian ditambahkan string sama dengan dan harga jualnya. Jadi yang ada di text box ini. Kita menggunakan itu. Kemudian setelah dimasukkan ya, bisa kita edit tadi yang Bapak bilang ya, kita bisa menghapus data yang sudah dimasukkan di situ. Double klik di list box. Ya. Eventnya adalah ya, diubah eventnya, jangan select tag index change tapi diganti menjadi double klik. Cari event double klik. Ya, double klik. Maka nanti akan berubah eventnya ya di sini ya. Berubah jadi double klik. Karena nanti yang mau kita mau adalah kita double klik listnya, bukan apa tadi? Bukan select index change tapi double klik ya. Ini adalah nama list box-nya, items remove add, berarti ini adalah fungsinya. Items remove add, kita menghapus item yang sudah kita double klik ya, berupa yang kita seleksi, yang kita pilih tadi ya. Ini pemilihannya yang terpilih, yang indeks yang terpilih di objek data penjualan. Jadi ini cukup segini aja untuk menghapus data yang ada di list box. Kemudian yang ulang berarti ya tadi mengosongkan tadi nama operator teks kuota. Kemudian kita fokuskan kursornya ke nama operator. Oke. Kemudian exit. Mau exit. Kita akan keluar, tapi sebelum kita keluar, kita akan berikan sebuah text message box ya. Misalnya kita tempelkan sebuah message box yang isinya adalah sebuah pertanyaan, apakah benar-benar mau keluar. Nah, karena message box itu dia nanti berupa pesan ya, maka kita buat sebuah variabel pesan, tipenya string ya, pesan kan sebuah string yang kita langsung masukkan, isinya adalah atau inisialis datanya adalah message box. Ini berarti informasi yang akan ditampilkan di message box. Kemudian ini adalah tipe dari style message box-nya.
belum tampil. Nah ini kita klik exit, maka akan ini tulisan ini itu berarti yakin akan keluar ya. Tadi ditampilkan di informasinya ini. Kemudian stylenya berarti dia bentuk ikonnya tadi ya, style ikonnya adalah question. Kemudian style dari tombolnya adalah yes no. Jadi hanya tombol yes dan no yang ditampilkan, yes dan no. Kemudian konfirmasi ke title barnya. Oke. Nah, jika user mengklik, jika pesan yang dipilih adalah yes, berarti kita menekan tombol yes. Kalau di Fox Pro kemarin menggunakan numerik integer ya, bisa pakai angka 6 ya. Kalau tombol yes itu 6, tombol no itu apa 7 atau 5. Kemudian akan mengakhiri atau keluar, atau bisa juga menggunakan sintak me.close ya, atau menggunakan sintak ini bisa. Pakai n juga bisa, pakai ini juga bisa. Oke. Ya, seperti itu saja. Kemudian kalau yang ini ya, jadi ini ketika nanti kita mau mengubah operatornya, otomatis kita kosongkan kuotanya, harga jual, jumlah jual dan pembelian ya. Jadi kalau kita berikan, kita nggak bersihkan, nanti akan data yang sudah pernah kita entrikan masih ada. Nah, supaya nanti nggak merancukan, nggak membuat bingung, maka harus dihapuskan ya. Kalau ini kan sudah dibuat ya. Nah, kalau misalkan ini sudah diisi gitu, ini di enter biar keluar. Nah, supaya kita ketika mau buat yang baru ini membersihkan ya. Nah, itu maka kita berikan coding ini, membersihkan text box yang sudah tadi kita isi. Itu penjelasan codingnya. Ada pertanyaan? Saya masih agak bingung yang ini, Pak. Coba, mohon maaf, Pak. Yang bagian tadi data penjualan itu, Pak, yang dua. Ya, Data yang penjual, klik yang itu, yang input klik sama yang double klik itu saya agak bingung di situ. input klik. Ini kan untuk memasukkan ya, memasukkan tadi memasukkan entry yang sudah kita pilih di sini, entry data, enter, masukkan, diklik. Ini kan eventnya klik, ya. Berarti kita hanya mau memasukkan operator, kuota dan harga, ya kan? Kuota, nama operator, kuotanya sama harganya ke dalam list box, ya kan? Oke, mengikuti sampai sini. Nah, caranya adalah panggil dulu objeknya, yang ini. Panggil dulu objeknya, ya, nama list box-nya. Bisa, Pak. Oke, tadi ke aneh.
Saya ulangi. Jadi isinya apa yang mau ditambahkan? Karena isinya itu adalah sebuah teks ya. Ini kan teks nih udah teks ya di nama. Jadi kita memberikan yang ada di properti teks milik textbook operator ini. Kemudian untuk menambahkan string, ini kita mau kasih sebuah spasi di sini ya. Kasih spasi. Dipetik 2, kasih jarak. Terus kita tambahkan nilai yang ada di properti teks milik kuota. Berarti nanti yang nilai yang ada di sini ya. Yang ada di operator, kemudian kuota, dan yang terakhir harga jual. Ya, jangan lupa nanti tadi juga diberikan sama dengan ini string sama dengan kemudian harga jual. Maka nanti hasilnya adalah nama operator, kemudian kuota dan harga dari paketnya di sini. Gitu. Terus sama yang mana yang beda? Sama yang ini yang belum jelas. Kalau ini kan tadi kita fungsinya untuk menghapus ya, menghapus tadi setelah dimasukkan mau kita hapus ya kan. Oke. Nah, menghapus data yang ada di sini itu eventnya adalah double klik. Ya, double klik. Nah, kalau kita double klik listbooknya itu kan masih selected index change ya kan. Eventnya. Nah, ini kita ubah dulu ini. Eventnya adalah double klik. Karena yang mau itemnya baru dihapuskan. Ini name of menghapus, name of ad menghapus. Dari apa? Dari yang indeks yang terpilih. Milik siapa? Milik data penjualan, listbook data penjualan. Jadi indeks yang ada di sini yang kita double klik, yang kita seleksi double klik itu yang akan dihapus. Seperti itu. Understand? Masih bingung? Mungkin cukup dipahami Pak, nanti kalau ada yang mau ditanyakan nanti saya langsung tanya ke Bapak. Oke. Sementara ini gimana? Sementara ini bisa nggak memahami? Insya Allah Pak, Bisa insya Allah bisa memahami? dipahami Pak. Oke. Yang lain? Ada pertanyaan? Jadi sebenarnya enak tuh sambil praktek Bapak coding, teman karena mengingat waktunya terbatas, jadi Bapak cuma menjelaskan codingnya aja, langsung ke menjelaskan coding. Cuman yang paling penting kan kalau yang nested if adalah bagian ini ya kan, yang ini bagian ini. Yang penting kalian paham bagaimana cara membuat if bersarang. Ya. Jadi logikanya bisa paham gitu logikanya. Kalau logika programnya bisa mengerti ya. Yang penting ini adalah kondisi if utamanya ya. Harus dituliskan dulu biar nggak bingung ya. Kemudian tuliskan kondisi subnya, subkondisinya. Subkondisinya adalah ini kan, kuotanya kan. Kemudian pernyataannya apa yang harus dikerjakan? Ya, kita akan mengambil atau memberikan nilai ke dalam langsung ke dalam variabel bukan variabel, ke dalam objek harga jual. Biar nanti ketika kondisi utamanya kan memilih operator, ya kan? Kondisi utamanya memilih operator, kemudian subkondisinya adalah memilih kuota. Jika benar juga sudah terpilih keduanya, maka akan menampilkan harga yang ini ke dalam properti teks milik harga jual. Yang 2 giga, 5 giga, 10 giga. Dan sebagainya sama. Yang lain?
Berarti dari yang lain tidak dapat sudah cukup terwakilkan, Pak. Ya, cukup. Oke. Ini termasuk petugas juga ya. Jadi tugasnya ada 3 sudah ya. Masih ingat apa aja tugasnya yang sudah yang harus dikumpulkan. Sudah, Kemudian Pak. Iya, Pak. untuk minggu depan silakan nanti kalian akan ada PH-nya coding ya. Waktunya sehari. Jadi dikumpulkan pada hari itu jam 23.59 maksimal. Nah, kelas yang barusan tadi Bapak ngajar pagi itu mintanya kelas yang tadi mintanya praktek, ujian praktek. Jadi PH-nya bukan teori tapi praktik. Oke? Oke, baik, Pak. Iya kan? Ini nanti jam berapa? Jam 11 ya? Buat jam apa kan? Kalau untuk pelajarannya kan sama dengan yang kita Geser ya? Iya. Oke. Oke. Terima kasih. Dilanjut. Iya Pak, ya Pak. Ya, Pak sudah dikodam selesai. Oke. Jadi minggu depan kita ujian ya, ujian praktek di e-learning. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak, bisa. Bisa, Pak. Nggak ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Sudah di absen tadi? Yang tidak hadir hari ini? Ini pada mau kesini kapan ini? Kasihan nih, cuman 3 orang nih di kelas. Pada mau kesini kapan? Minggu depan? Beberapa deh minggu depan, Pak. Yang nggak ada siapa ini? Ke kelas? Ketuanya kok nggak ada. Yang tidak hadir? Handika. Yang tidak hadir sekarang? Sebentar. Siapa? Diulangi, tolong diulangi. Handika, Pak. Muhammad Handika. Andika. Terus Andika senang sakit? Belum tahu, Pak. Dari tadi di chat belum dijawab-jawab. Oke, terus Soalnya lengkap yang lain, Pak. cuma Andika aja. Iya. Oke, 17. Oh iya, betul. Di sini 3. Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan dicoba dikerjakan ya. Sering latihan karena besok sudah kita Bapak ambil nilai untuk PH kedua. Bapak cukupkan sekian ya. Iya, Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Terima kasih, Pak Gofar. Ya, sama-sama.